Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kita hormati, yang kita banggakan, yang telah berhasil memimpin PKB DKI Jakarta sehingga mengalami lompatan di dalam capaian ketika pemilu kemarin, Ketua DPW PKB DKI Bapak Haji Hasbiullah Ilyas. Semoga beliau selalu sehat, panjang umur, terus ceria dan tetap lincah. Yang saya hormati Ketua Dewan Syuro Dr. Haji Ahmad Fauzi, juga Habib Ahmad Ali Idrus, Habib Soleh Alatos, dan Sekwil Bapak Haji Ahmad Fauzi yang saya hormati, para ketua DPC PKB se-DKI Jakarta. Mana para ketuanya? Boleh tepuk tangan untuk para ketua DPC. Kemudian para anggota DPRD, baik DPRD yang periode kemarin ataupun yang akan dilantik yang saya hormati, dan seluruh keluarga besar Partai Kebangkitan Bangsa, para hadirin, teman-teman relawan yang ikut hadir di sini, dan teman-teman media semua yang sama-sama kita hormati. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bersyukur bisa berjumpa bersama dalam sebuah kegiatan yang tadi disampaikan, sebuah kegiatan visioning Jakarta. Pertama, saya ingin menyampaikan kepada Pak Haji Hasbiullah dan seluruh jajaran DPW DKI Jakarta rasa hormat, rasa terima kasih atas amanah yang diembankan kepada kami untuk Jakarta 5 tahun ke depan. Kemarin saya berada di luar kota, mengikuti dari jauh apa yang diumumkan di Jakarta. Kami menyambut baik karena selama ini kerja bersama kita ini sudah panjang. Sama Pak Hasbiullah ini sejak saya bertugas di Jakarta, dari mulai awal sampai di ujung kita selalu kerja bersama. Pertemuan-pertemuan bersama, banyak hal yang kita kerjakan sama-sama. Jadi kalau kita menengok kemarin, maka PKB punya jasa juga di dalam apa yang dicapai di Jakarta. Dan terbukti di dalam perjalanan kemarin, saya merasa bersyukur bahwa berjalan seiring sejalan dengan Ketua Umum PKB Gus Muhaimin Iskandar, dan perjalanan hampir 1 tahun bersama-sama telah menguatkan ikatan pertemanan menjadi persahabatan, dan persahabatan menjadi persaudaraan di dalam perjuangan ke depan. Karena itulah di saat ini Gus Imin sedang di Tanah Suci. Kita mohonkan yang di Tanah Suci untuk mendoakan yang di tanah air. Nah, insya Allah doa dari Tanah Suci untuk tanah air insya Allah makbul nantinya. Nah, kemudian beliau sampaikan tentang Jakarta ke depan, dan saya dengan rasa hormat, rasa terima kasih menerima amanah yang diembankan kepada kami. Amanah ini adalah amanah yang besar, tapi insya Allah bukan amanah yang berat. Dan perjalanan ini harus dilalui bersama-sama. PKB DKI Jakarta yang mendobrak, PKB DKI Jakarta yang menerobos, PKB DKI Jakarta yang memulai. Mudah-mudahan akan lebih banyak lagi yang bergabung bersama di dalam perubahan ini. Dan diperlukan keberanian, diperlukan keteguhan, tapi di balik itu semua dibutuhkan ketulusan, keikhlasan yang luar biasa. Dan saya rasa itulah yang menyalakan
semangat dari Pak Haji Hasbiullah dan teman-teman pimpinan PKB DKI Jakarta bahwa ini adalah perjuangan untuk Jakarta ke depan. Tadi dititipkan. Nah, ini saya cerita sedikit nih Pak Ketua. Selama beberapa waktu ini saya sering ketamuan itu. Kemarin aja pas sehari sebelum saya pergi keluar kota, datang rombongan buruh, datang rombongan guru-guru Raudatul Atfal, datang dari guru TK, nanti dari masyarakat kampung miskin, dari masyarakat kampung-kampung padat, yang datang menyampaikan apa yang sedang terjadi beberapa waktu ini di Jakarta, kesulitan-kesulitan baru yang mereka rasakan selama beberapa waktu ini, yang semuanya pada intinya menyampaikan, Pak, tolong sama-sama kita kembalikan Jakarta supaya Jakarta menjadi rumah bagi semuanya. Jadi saya ingin sampaikan di sini pesan yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Hasbiullah. Jadilah bapaknya kaum musta'afin. Ini yang menjadi pegangan kita. Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Tapi jangan sampai kota ini hanya membesarkan yang besar, jangan sampai menguatkan yang kuat, karena yang lemah harus dibawa. Dan pesan tadi disampaikan oleh visioning, Jakarta ini akan terus menjadi pusat perekonomian. Apapun statusnya terkait dengan ibu kota yang memang undang-undang sudah menetapkan, tetapi sebagai pusat perekonomian dia akan terus menjadi simpul Indonesia. Simpulnya ada di Jakarta. Dan ketika kita bicara Jakarta, bagian dari global, kita perlu memastikan kota ini maju berkembang sebagai kota global, tapi di sisi lain mereka yang lemah terangkat dan tersejahterakan. Mereka yang kecil terangkat dan terbesarkan. Dan di situ peran negara menjadi besar. Jadi kalau kita ingin Jakarta maju menjadi kota global, maka yang di bawah harus jadi perhatian kita. Insya Allah kita sama-sama perjuangkan mereka yang di bawah ini. Dan kalau kita lihat tadi disampaikan tentang apa-apa yang sudah menjadi perhatian, beberapa poin tadi. Kita menginginkan agar kota ini memberikan kesetaraan kesempatan. Jangan hanya mereka yang sudah mendapatkan kesejahteraan, tapi yang datang ke sini untuk sejahtera harus dapat kesempatan. Dan ini yang harus jadi perhatian kita. Karenanya fokus pada pendidikan yang berkualitas untuk semua, pelayanan kesehatan berkualitas untuk semua, dan yang tidak kalah penting, lapangan pekerjaan untuk semua, serta biaya hidup yang terjangkau itu harus menjadi prioritas. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Nah, itu semua sudah pernah kita kerjakan kemarin. Kita harus teruskan. Dan tidak kalah penting, panggilan-panggilan tugas Jakarta ini seringkali kita rasakan ketika ada kesewenang-wenangan, ketika ada ketidakadilan. Bayangkan warga Kampung Bayam, mereka hanya butuh diberikan kunci untuk masuk, dan pilihannya sederhana, terlunta, terkatung-katung di luar, atau berikan kunci untuk masuk. Mari kita perjuangkan mereka bisa masuk dan mendapatkan tempat di sini. Ini adalah salah satu contoh bagaimana negara menjalankan peran dengan sejalan konstitusi sekaligus dengan rasa welas asih. Negara melihat rakyat itu sebagai anak-anaknya, sebagai orang-orang yang dicintainya. Kalau sebagai orang dicintainya, apa yang terjadi? Kita akan melakukan apa saja. Kita melakukan apa saja. Tapi kalau negara memandang yang miskin ini tidak sebagai anaknya, tidak menjadi bagian dari dirinya,
maka yang terjadi kesewenang-wenangan. Kalau saja rakyat kampung Bayam itu sedang berusaha dapat rumah kedua, ketiga, bolehlah transaksional dengan mereka. Tapi kalau mereka pilihannya adalah kehujanan dan kepanasan dan bisa masuk ke dalam, maka negara harus ambil, masukkan mereka ke dalam dan berikan perlindungan. Tapi ini bukan hanya kampung Bayam, banyak. Saya menemukan teman-teman di terutama kawasan padat penduduk yang kampung-kampung ini selama beberapa tahun kita ada program untuk mereka dan berhenti. Ini harus kita hidupkan lagi. Yang tidak kalah penting, kita ingin agar kesempatan untuk bekerja itu diberikan lebih luas. Ekonomi kita sekarang sedang mengalami tantangan yang besar. Jangan sampai kesempatan kerja ini justru makin terbatas. Jadi teman-teman PKB semua yang saya hormati, PR-nya banyak. Rasanya belum harus dibahas sekarang. Sekarang kita sedang memulai sebuah perjalanan baru. PKB mengumandangkan azannya. PKB kemana azannya? Insya Allah kita akan berjuang bersama untuk Jakarta yang memberikan kesempatan setara bagi semua, kesempatan untuk maju, untuk meraih kemakmuran, dan yang tidak kalah penting, insya Allah perjuangan ini diawali dengan niat yang baik, dikerjakan bersama orang baik, insya Allah akan berkumpul semua orang-orang baik untuk perubahan. Dan PKB sudah mulai, terima kasih. Karena terobosan yang dilakukan ini luar biasa. Dan saya bayangkan Pak Ketua selama 48 jam ini, 48 jam paling dinamis dalam hidup Pak Ketua sekarang ini. Karena luar biasa sekali apa yang kemarin dikerjakan, dan mudah-mudahan kita bisa menjangkau lebih banyak. Karena kita tidak bisa jalan sendirian, betul nggak teman-teman? Kita bisa jalan sendirian. Tapi saya rasa kepercayaan yang diembankan oleh rakyat Jakarta kepada PKB adalah kepercayaan yang perlu kita jaga sama-sama. Periode kemarin DPRD DKI Jakarta PKB anggotanya 5. Pemilu kemarin menjadi 10. Naiknya berapa persen? 100%. 100%. DPR RI terakhir terpilih dari PKB tahun 99, 25 tahun yang lalu. Dan hari ini terpilih berapa? 2. Artinya ada lompatan kepercayaan. Mari kita jaga sama-sama kepercayaan itu. Semoga kepercayaan yang kita jaga ini nantinya akan menghadirkan kepada masyarakat rasa syukur bahwa ketika kepercayaan dititipkan, maka yang dipercayai berjuang untuk rakyat, memikirkan untuk rakyat. Dan pesan tadi insya Allah kita bawa sama-sama. Kita pegang bahwa kaum Ustadz Afin ini adalah pegangan yang harus kita lindungi, yang harus kita besarkan. Pak Ketua yang saya hormati, seluruh keluarga besar PKB, sekali lagi terima kasih atas kepercayaannya, terima kasih atas amanatnya. Bismillah, kita berjuang bersama untuk Jakarta. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Allahumma muwaffiq illa wa min thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.